Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Terima kasih kehadiran hari ini. Sehat semuanya ya? Sehat-sehat lagi kah? Boleh. Oke. Adelia, Aditya Firman, Adlia Ramadhani, Gifar, Agastya Raisya, Ahmad Ramadhani. Masih sakit? Ke UKS saja ya lah sakit. Ke UKS lah sakit. Gak apa-apa. Amelia Agustina, Ananova, Anandia, Andini, Aura Sofa, Ayuni, Berliana, Britania, Cicin, Citra, Daris, Destin, Dewi Herunisa, Dini, Putri, hafal sih. Dian Kartika, Dinda Maharani, Dinda Nabila, oh ya itu, Diva Perina, Dwi Lukitaning, Edgina, Eka Febi, Eka Rahayu, sakit. Ellen, ada. Elsa Putri, Etika, Vanessa, Fani, Farah, Febrian, sudah. Banyak yang sakit ya? Sudah sarapan kan? Saya hanya tanya, nggak menawari makan. Oke, untuk yang pertemuan kedua ini masih meneruskannya kemarin tentang persediaan ya. Kalau yang pertemuan pertama kalian mempelajari bagaimana menjurnal, untuk hari ini materinya adalah tentang apa ya? Masih persediaan, tapi di sini kalian akan untuk materi yang kedua, ini masih tentang pengolahan persediaan, tapi lebih kepada penentuan harga pokok penjualannya dan penilaian persediaan akhir. Ya. Materi ini saya kira cukup penting ya, karena nanti kaitannya dengan penentuan laba dan penyajian di neracanya. Untuk pembelajaran hari ini ada 5 kegiatan. Yang pertama ada tujuan pembelajaran yang harus kamu ketahui, asesmen dan seterusnya. Untuk tujuan pembelajaran di sini, yang pertama kalian setelah melakukan diskusi kelompok seperti biasa, kalian akan bisa melakukan pencatatan mutasi persediaan pada kartu persediaan dengan metode penilaian apapun. Ya. Terus yang kedua, kalian harus bisa menentukan harga pokok penjualan dan nilai akhir persediaan yang akan disajikan pada laporan keuangan. Kalau harga pokok nanti ada di mana? Di laporan keuangan yang mana? Di laba rugi. Kemudian untuk nilai akhir persediaan akan muncul di mana? Di laporan keuangan? Di laporan posisi keuangan. Nggak ada neraca ya sekarang ya? Yang ada laporan posisi keuangan. Untuk penilaian masih sama, yang saya nilai masih 3 hal. Sikap kalian, kemudian pengetahuan dan unjuk kerja. Sikap tentang kalian bagaimana berdiskusi, bekerja sama dengan timnya, bagaimana cara kalian ngomong dengan timnya tentang idenya, dan seterusnya. Untuk pengetahuan, kalian nanti akan mengerjakan soal pilihan ganda melalui media seperti biasanya, yaitu kuisis. Unjuk kerjanya nanti akan ada LKPD, pengerjaan mutasi persediaan, dan penentuan harga pokok dengan metode pencatatan persediaan. Ya.
Ya, sebelum ke materi, karena ini masih lanjutan yang kemarin, paling tidak kalian harus mengingat materi kemarin apa. Ada berapa sih metode persediaan itu pencatatannya? Pencatatannya ada dua, apa saja? Perpetual dan periodik. Metode penilaian ada berapa? Yang kamu tahu saja, ada berapa kemarin yang kamu tahu? Biasaan. Ada 3, apa saja? Level. Oke, dan seterusnya. Oke, kalian buktikan dengan asesmen tadi. Silakan kamu scan barcode-nya itu. Oke, dari pertanyaan pertama. Karakteristik persediaan, ciri-ciri persediaan itu biasanya dimiliki dan dijual kembali. Ya, hanya itu ciri-cirinya. Tentang umur, biasanya umurnya kurang dari 1. Dia termasuk aset lancar dan dengan tujuan untuk dijual kembali, itulah persediaan. Jadi ketika nanti ada perusahaan dealer beli motor dijual, berarti adalah persediaannya, meskipun itu motor. Oke. Beda dengan yang beli motor tapi tidak untuk dijual, berarti itu adalah aset tetap. Itu ciri-ciri persediaan ya. Kemudian yang kedua, kalau jenis-jenis persediaan, kalau dagang itu hanya 1, persediaan barang dagang, ada bahan baku dalam proses dan barang jadi. Untuk perlengkapan bisa dikategori persediaan. Cuma secara spesifik dia bukan persediaan. Karena dia kalau memenuhi ciri-ciri yang pertama tadi, perlengkapan tidak untuk dijual, tapi digunakan untuk mendukung operasional. Jadi perlengkapan itu adalah bukan persediaan. Nah, sekarang metode pencatatannya. Karakteristik lagi. Livo average. Iya masih gitu Pak. Oh, ini ya? Boleh? Metode pencatatan persediaan bahan baku barang jadi. Kalau bahan baku barang jadi itu jenis-jenis persediaannya, Rek. Iya Pak. Kalau pencatatan ada bilang ada FIFO, LIFO, average, ada yang bilang perpektual, periodik, perpektual, fisik, perpektual, periodik, FIFO, LIFO, average, FIFO, LIFO, average, FIFO, LIFO, average. Oke. Ya, untuk pencatatan itu berarti kamu kaitannya dengan akun nanti. Ya, berarti itu ada 2. Yang benar itu ada perpektual dan metode periodik atau fisik. Ya. Oke, next pertanyaan. Metode penilaian sekarang. Tadi pencatatan, sekarang penilaian. Kalau nilai itu pasti dengan angka. Ya. Nilai itu kaitannya dengan angka atau saldo kalau orang akuntansi bilangnya. Ada FIFO, LIFO, average, FIFO, LIFO, average, FIFO, LIFO, average. Oke. Sudah tercerahkan ya berarti hari ini ya. Bedanya pencatatan dan penilaian ya. Jadi jangan pernah dicampur dan diadukkan. Oke. Sudah mulai tercerahkan? Next. Apa itu Vivo? Merek HP. First in, first out. First in, first out. First in, first out, first in, first out. Masuk barang masuk pertama, keluar pertama. Oke. Saya spesifikkan ya. FIFO memang kepanjangannya dari first in first out dan yang dikeluarkan adalah bukan fisik barangnya, Rek, tapi harga perolehannya. Jadi bukan spesifik barangnya, tapi harga perolehan barang yang pertama itu akan dijadikan sebagai
harga pokok penjualan untuk barang yang pertama. Ya, jadi tolong jangan membayangkan barang yang pertama datang, tapi harga pokoknya. Kan kamu bayangkan di Bulog tumpuan beras segitu tingginya, yang pertama pasti di bawah. Masuk ngambil kok ngisor? Nggak mungkin kan? Jadi hanya harga pokoknya, bukan fisik barangnya. Nah, apa sih sekarang yang tidak saya kaplok tidaknya tuh, biar nggak salah. Yang tidak diperkenalkan oleh PSAK. LIFO guys. Oke guys, siap. Loh kok Vivo, ada yang Vivo? Kok ada yang Vivo? Ya nggak apa-apa. Yang tidak diperkenankan oleh PSAK itu adalah LIFO. Kenapa? Karena tidak mencerminkan harga hari ini. Ya, itu kan harga masa lalu yang dipakai. Seperti itu di persediaannya. Oke, terima kasih untuk brainstorming-nya sudah selesai untuk hari ini ya. Oke, sekarang kita kembali ke laptop. Oke, seperti itu ya. Jadi metode pencatatan itu kaitannya dengan akun yang akan kamu gunakan ada dua. Ada periodik dan ada perpektual. Kalau penilaian itu tentang Vivo, jadi tentang angkanya Vivo rata-rata. Kalau LIFO sekarang nggak ada. Tapi nggak ada salahnya kamu juga tahu juga LIFO seperti apa. Kemudian ada metode laba kotor, metode harga eceran dan seterusnya, itu masih banyak ya. Cuma yang umum itu adalah Vivo dan rata-rata. Untuk metode fisik, Vivo-nya ada tertimbang dan sederhana. Kalau yang perpektual hanya satu rata-rata, moving average atau rata bergerak. Seperti apa? Ini yang kamu pelajari nanti ya. Gimana sih pakai Vivo pakai rata-rata bergerak itu seperti apa? Rata-rata sederhana seperti apa? Hari ini kamu belajar seperti itu nanti ya. Jadi bagaimana sih pengaruh penentuan harga pokok penjualan terhadap laba itu? Terus bagaimana strategi yang tepat untuk menentukan harga pokok penjualan di perusahaan dagang? Ya karena tidak semua jenis barang itu cocok dengan satu metode. Ya. Kalau untuk barang-barang dengan harga cukup panjang biasanya pakai identifikasi khusus. Harga-harga yang mahal. Untuk barang-barang obat, kalau LIFO jelas tidak mungkin dia pakai Vivo. Karena kalau pakai LIFO nanti ada kadaluarsanya dan seterusnya. Ya. Jadi kaitan penentuan penilaian itu ada hubungannya dengan karakteristik barangnya nanti. Nah ini sekedar untuk motivasi kalian, saya ulangi lagi ya. Ini sudah saya berikan, tapi tetap saya ingatkan lagi bahwa yang namanya proses itu berbanding lurus dengan hasilnya. Ya, tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya anak yang malas. Karena kita sama semuanya. Pencipta kita sama. Kita diciptakan oleh yang maha pintar, pasti semuanya pintar. Terus kenapa hasilnya beda? Karena usaha kalian yang menentukan. Oke? Seperti itu ya. Jadi tetap berusaha, jangan pernah menyerah. Nah, sekarang tugas hari ini silakan kamu diskusikan dengan teman kalian satu kelompok mengenai dua hal tadi. Pencatatan mutasi persediaan pada kartunya dan penentuan harga pokok penjualan baik dengan metode fisik ataupun periodik. Fisik ataupun perpektual. Silakan kamu gunakan referensi ini. Ada bukunya Kiso, Warren, dan PSAK-nya dari Dwi Martani. Tapi kalian tidak harus seperti ini juga. Boleh kalian eksplor referensi yang lain. Silahkan. Ini hanya minimal saja. Semakin banyak referensi yang kamu gunakan, maka hasilnya nanti akan lebih bagus.
Untuk proses diskusi sampai jam 9 ya. Gimana ini metode rata-rata? Cara menentukan harga rata-ratanya gimana, Mbak Cid? Mana? Menentukan harga di sini gimana caranya? Dari saldo, Pak. Harga ini. Ini kan saldo, yang ini kan bukan saldo. Dari mana caranya? Menentukan harga ini gimana caranya? Ketika ada pembelian, gimana? Pembelian saya beli dari pembelian. Kalau ada harga awalnya, saldo awalnya, terus ada pembelian lagi, menentukan harga rata-ratanya gimana? Misalnya ada harga awal ya. Ya. Itu dengan Iya, tidak apa-apa, Bapak. Misalnya kita punya 10 barang, Ya. harga awalnya 10.000. Ya. Terus beli sekarang 20, harganya 15. Harganya ini berapa? Pakai yang ini kan? Baca bukunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan beberapa metode penilaian dari persediaan. Ya, yang pertama ada total pembelian dari itu hitungnya di akhir periode. Jadi nanti Jadi pada 12 Mei membeli 100 unit, lalu pada tanggal 14 Mei membeli sejumlah 200 unit, lalu pada tanggal 18 membeli sebanyak 120 unit. Masing-masing biaya dari pembelian ini memiliki harga yang berbeda-beda. Ada yang biayanya $1.000 untuk yang 100 unit. Lalu untuk pembelian pada tanggal 14 Mei memiliki biaya sebesar $2.200 dan pada tanggal 18 Mei memiliki biaya sebesar $1.800. Lalu pada akhir periode jika ditotal maka total barang yang dibeli adalah 420 unit dengan biaya yang dikeluarkan sebesar 5.000 unit. Lalu untuk mengetahui Oh, kamu yang typo. Oh iya, $5.000. Maaf. Jadi untuk cara mengetahui harga satuan per unitnya, ini kan biayanya beda-beda ya setiap pembelian. Untuk menentukan per unitnya bisa dari total biaya dibagi dengan jumlah barang yang ada. Jadi 5.000 dibagi dengan total barangnya sebanyak 420. Maka ketemu harga satuan dari setiap barangnya adalah mana nih? 11 loh. $11. Tinggi banget. Iya, $11. Koma itu, Mas. Oh iya. Sorry guys.
Seperti itu. Jadi diketahui bahwa harga satuan dari barangnya adalah $11,905. Seperti itu. Dari metode average ini apakah ada pertanyaan? Luar biasa. $11. 1.000 atau berapa? Oh iya, mohon maaf, $11.000. Hah? Apa sih? Itu per unitnya. Iya, per unitnya. Iya. Berapa sih 5.000 bagi itu? Totalnya? Average rata-rata tertimbang. Jadi kesimpulannya untuk menentukan rata-rata tertimbang gimana? Mbak, Mas? Untuk menentukan rata-rata tertimbang dari penjelasan teman kamu kesimpulannya gimana? Total biaya, total barang yang dimiliki. Ya. Apakah masih ada pertanyaan? Jika tidak ada, maka presentasi akan kami tutup. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau nggak ada, bisa akhiri. Terima kasih sekali lagi atas kerjasamanya. Dan minggu depan tolong silakan untuk bersedia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.